Apalagi Pancasila yang tidak dipahami secara eskalatif. Jadi gampangnya ginilah. Kalau kamu tidak lulus dengan sila pertama, kamu tidak mungkin bisa mentransformasi dirimu ke sila kedua. Kan gitu kan. Kalau Anda tidak kukuh dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda tidak mungkin punya output kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bangsa Indonesia belum beradab kemanusiaannya, maka dia tidak mungkin menciptakan persatuan Indonesia. Kalau belum tercapai persatuan Indonesia, maka kerakyatan itu juga tidak akan tercapai. Dan mustahil tercapai sila yang kelima. Jadi kita ini di Indonesia ini para intelektual tidak ada yang berpikir eskalatif, tidak ada yang berpikir transformatif. Jadi Pancasila hanya diterjemahkan satu persatu. Sama dengan kalau ngelihat wayang, oh nek ngene iki Puntadewa, nek ngene iki Arjuna, ngene iki Nakula Sedewa, ngene iki Dursasana, Durmagati, Sengkuni Sakti. Tapi mereka tidak melihat rangkaian dan dialektika antar tokoh-tokoh dan karakter itu. Kalau saya ke Pak Muzamil, Rasulullah itu kan punya 4 sifat, 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Setahu saya sejak saya belajar Islam sejak madrasah dan di kantor dulu ya, tidak pernah ada penjelasan dari para ulama, ustadz, kiai, habib atau siapapun yang meneskalasikan 4 sifat ini. Mereka semua menjelaskan satu persatu, sidik tok, amanah tok, tabligh tok, fatonah tok. Padahal ini kan sidik itu bluluk. Nek bluluke berkembang baik, dia jadi cengkir. Ya, jadi amanah. Kalau amanahnya lulus, maka dia boleh degan untuk dipangan si diombe. Gitu. Nek wis degane mateng dadi kelopo. Jadi Anda itu ndak akan sampai ke fatonah, wong sidik aja belum kok. Makanya sidik selama ini diartikan sebagai jujur, padahal jujur itu tidak dipikir, jujur itu output bukan input. Inputnya adalah kesungguhan, jadi sidik itu kesungguhan. Sidik adalah orang yang bersungguh-sungguh, maka karena dia bersungguh-sungguh terhadap hidupnya dan dirinya dan Tuhan dan sebagainya, maka dia hasilnya adalah menjadi orang yang jujur. Betul. Nah, karena dia jujur, maka dia bisa diamanati dan dia orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda bisa dipercaya, maka Anda diperkenankan dan akan konstruktif kalau Anda bertabligh, kan begitu, bisa menyampaikan sesuatu. Kalau sudah teruji tablighnya, baru Anda akan punya kecerdasan masa depan, Anda punya ketajaman, bisa lantip bahasa Jawanya, bisa akurat melihat segala sesuatu. Nah di pemahaman selama ini dalam pelajaran Islam kita kan tidak gitu. Sidik itu orang jujur, kan gitu kan? Nabi Muhammad itu jujur, jujur itu hasil ya. Jujur itu bukan minyak wanginya tapi wanginya, bukan minyaknya tapi wanginya. Jujur itu wanginya. Kalau minyaknya adalah kesungguhan. Jadi misalnya dari kata sidik itu satu famili dengan kata sodakoh, nyun sewu ya, Pak Muzamil ya. Ya, sodakoh terus ada kata benda namanya sodakoh. Ya. Sodakoh itu kan selama ini diartikan sebagai ngekei wong, ngamal nang wong kan gitu. Sodakoh itu adalah tanda dari kesungguhan hidup seseorang. Betul. Gitu loh. Kalau Anda melihat orang lapar tidak Anda kasih makan, itu orang ragu-ragu apakah Anda sungguh-sungguh dalam kehidupan Anda. Nah, orang yang beramal, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang menyayangi orang lain itu adalah output dari kesungguhan dia. Itu namanya sidik. Kalau sidik dia pasti amanah. Kalau amanah baru tabligh. Kalau Anda tidak amanah, harus tabligh apa kowe? Akhirnya dadi kaya ngene iki pengajian kita tahun 40 nganti saiki tetap meningkatkan iman dan takwa. Orang meningkat seprono seperti ini kan gitu. Karena kalau Anda tidak sidik, bagaimana akan amanah? Kalau Anda tidak amanah, mau tabligh apa, mau menyampaikan apa, mau mensosialisasikan apa? Kalau Anda tidak berdialektika dalam sosialisasi nilai-nilai yang Anda jujur dan sungguh-sungguh tadi, maka Anda tidak akan punya kecerdasan, Anda tidak akan punya kelantipan atau kelembutan untuk melihat akurasi untuk melihat sesuatu. Nah, itulah yang selama ini kita pelajari Mas Nomo. Jadi itu contoh aja dari bahwa kita itu berpikirnya tidak eskalatif, berpikirnya tidak dialektis, berpikirnya tidak transformatif.